Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan kali ini kami dari kelompok data mining eh, mungkin akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proyek akhir kami yang mengenai pengklasifikasian tingkat peminatan terhadap pemrograman mahasiswa ilmu komputer Universitas Jember dengan metode Stochastic Gradient Descent Classifier. Mungkin di next. Nah, di kelompok ini kebetulan di kelompok 8 yang pertama yaitu ada Kuku Satrio dengan NIM 2024 10 10 2094 dan yang kedua ada Mikle Oktarianto dengan NIM 2024 10 10 2042 dan yang terakhir ada saya sendiri Roberto Carlos 2024 10 10 2007. Next. Oke, di daftar isi di bab 1 ini pendahuluan ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Untuk di bab 2, tinjauan pustaka, ada penelitian terdahulu, data mining, klasifikasi, algoritma Stochastic Gradient Descent Classifier, dan SVM. Dan di bab 3, yaitu metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, tahapan penelitian, hasil implementasi, analisis data, dan jadwal penelitian. Oke, di bab 1 pendahuluan mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di 1.1 yang ini judulnya sama seperti yang tadi sudah saya bacakan, yaitu pengklasifikasian tingkat peminatan terhadap pemrograman mahasiswa ilmu komputer Universitas Jember dengan metode Stochastic Gradient Descent Classifier. Dan yang poin berikutnya 1.2 yaitu latar belakang. Di latar belakang ini ada 3 latar belakang, yaitu yang pertama era digitalisasi dan otomatisasi industri 4.0. Yang kedua ada perbedaan tingkat peminatan terhadap pemrograman di lingkup Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Dan yang ketiga ada penerapan metode SGD classifier untuk klasifikasi dalam data mining. Di poin selanjutnya 1.3 yaitu rumusan masalah berisi tentang bagaimana mengklasifikasi tingkat peminatan terhadap pemrograman mahasiswa ilmu komputer Universitas Jember dengan metode Stochastic Gradient Descent Classifier. Next. Nah, di poin 1.4 di tujuan penelitian yaitu adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan klasifikasi terhadap tingkat peminatan terhadap pemrograman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang datanya dikumpulkan melalui metode kuesioner dan dihitung menggunakan algoritma Stochastic Gradient Descent Classifier. Karena sama-sama kita tahu tidak semua yang masuk di ilmu komputer itu suka atau berminat di bidang pemrograman. Jadi itu alasan kami untuk mengambil tujuan penelitiannya. Lalu di poin 1.6 di latar belakangnya itu satu era digitalisasi dan otomatisasi industri 4.0. Lalu perbedaan tingkat peminatan terhadap pemrograman di lingkup Fakultas Ilmu Komputer Jember, lalu penerapan metode SGD classifier untuk klasifikasi dalam data mining. Lalu 1.5 ini di sini manfaat penelitian ada 2 yaitu bagi peneliti dan bagi mahasiswa itu sendiri. Yang bagi kami sebagai peneliti yaitu menambah pemahaman tentang penerapan data mining menggunakan metode SGD classifier ini. Bagaimana sih SGD classifier? Jadi kami lebih mendalami di penelitian ini. Yang kedua mengetahui tahapan mengenai perhitungan Stochastic Gradient Descent Classifier. Lalu bagi mahasiswa Ilkom Universitas Jember, satu sebagai wawasan dan tambahan pengetahuan mengenai pengklasifikasian tingkat peminatan terhadap pemrograman. Jadi setelah ada klasifikasi tentang peminatan pemrograman di Ilkom ini, mahasiswa Ilkom ini tahu seberapa banyak yang minat dalam pemrograman di Fakultas Ilmu Komputer Jember. Lalu yang kedua mengetahui tingkat peminatan terhadap pemrograman mahasiswa ilmu komputer di Jember. Yang ketiga wawasan ilmu mengenai pengetahuan akan data ini ada atau sudah bisa kita ketahui.
Next. Di 1.6 itu ada batasan penelitian. Di penelitian kami itu ada 4 batasan, yaitu yang pertama data yang diperoleh untuk perhitungan yang berasal dari kuesioner yang disebar kepada mahasiswa Ilkom Universitas Jember. Yang kedua, objek yang menjadi sasaran penelitian adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer. Karena Fakultas Ilmu Komputer ini mempunyai banyak mahasiswa dan banyak angkatan ya. Jadi kami hanya menggunakan yang masih aktif saja. Lalu poin ketiga yaitu proses yang dilakukan hanya sebatas penerapan algoritma stochastic gradient descent classifier untuk menganalisis. Dan yang keempat, kegiatan ini sebatas penelitian yang kami lakukan karena untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah data ini. Jadi kenapa kami ada batasan seperti itu supaya di penelitian ini anggapannya punya benang merah lah, agar kami nggak lontang-lantung penelitian ini mau dibawa kemana. Jadi kami menerapkan 4 batasan ini supaya penelitian yang kami lakukan ini tujuannya itu benar-benar tercapai. Mungkin untuk bab 2 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Baik, untuk daftar pustaka atau bab 2 akan saya ambil alih. Cek apa suara saya sudah masuk ya, teman-teman? Masuk. Oh ya. Jadi yang pertama ada di poin 2.1 yaitu penelitian terdahulu. Jadi ini adalah penelitian yang kami jadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian kami. Jadi yang pertama ada klasifikasi kinerja programmer pada aktivitas media sosial dengan metode stochastic gradient descent. Ini kami ambil dari seminar sebenarnya. Jadi ini adalah seminar yang dipimpin oleh R. Umar, kemudian Iriadi dan Purwono. Kemudian hasil dari seminar ini itu dibuktikan bahwa metode SGD classifier pada klasifikasi kinerja programmer pada aktivitas media sosial itu menghasilkan akurasi yang cukup baik dengan nilai akurasi 80,1%. Nah, ini dibandingkan dengan SPM dan juga SPM murni dan juga beberapa perhitungan lainnya seperti linear regression itu ternyata SGD classifier mendapatkan hasil yang cukup baik yaitu 80,1% dibandingkan yang lain yang berada di bawahnya. Jadi SGD classifier ini cukup baik untuk melakukan klasifikasi. Yang kedua itu ada perbandingan prediksi kualitas kopi Arabica dengan menggunakan algoritma SGD, random forest, dan naive Bayes. Di sini kelihatan dari judulnya bahwa nanti kita akan membandingkan dengan SGD, kemudian random forest, dan juga naive Bayes, mana hasilnya yang cukup baik. Dan ini dituliskan oleh Veronica Retnosari, kemudian Fernanda Firdausi, dan Yufis Asar pada tahun 2020. Ini masuk ke jurnal. Jadi ini adalah hasil jurnal. Jadi hasilnya kami simpulkan dari jurnal tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan algoritma stochastic gradient descent ini menghasilkan kinerja yang paling baik. Jadi ini stochastic gradient descent dibandingkan random forest dan naive Bayes itu menghasilkan klasifikasi yang paling baik, termasuk kepada kategori yang sangat baik dilihat dari tingkat akurasinya yang dihasilkan oleh algoritma stochastic gradient descent sebesar 98%. Jadi hampir 100% prediksinya dari SGD ini cukup benar. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan berarti kami cuma ada ini, karena untuk rumus-rumus dan juga hal-hal lain kami juga mengambil penelitian yang lain, jadi ada di daftar pustaka laporan kami. Untuk yang penelitian terdahulu yang kami masukkan ke dalam laporan di bab 2 terkait tinjauan pustaka itu ada dari jurnal juga, jurnal luar negeri, itu mengenai optimizing stochastic gradient descent in text classification based on fine tuning hyperparameter approach. Jadi ini stochastic gradient descent yang hyperparameter approach ya. Jadi pendekatan dengan hyperparameter, dan ini merupakan teks klasifikasi teks dan ditulis oleh Desadi itu kalau tidak salah dari Arab ya, daerah Arab Pakistan kalau tidak salah di tahun 2018. Nah, ini penelitian ini itu dilakukan terhadap klasifikasi teks dalam global terrorism. Jadi mengetahui apakah global terrorism dalam suatu teks itu ada. Kemudian penerapan metode SGD classifier sebagai pengoptimalan klasifikasi seperti SPM dan logistic regression. Jadi SGD itu diterapkan kepada SPM dan logistic regression untuk mendapatkan hasil terbaik atau loss terkecil. Dan terbukti dengan SGD diterapkan kepada SPM dan logistic regression itu meningkatkan akurasi dalam klasifikasi. Oke, lanjut Mas Bubu. Ya, yang kedua
di tinjauan pustaka itu adalah data mining. Data mining itu apa? Data mining adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti pola dan kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika menurut Pramudiono. Jadi ini adalah kutipan yang kami ambil dari Pramudiono. Kemudian menyampaikan bahwa data mining adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari. Data mining adalah sebuah proses menemukan sesuatu bermakna dengan memilah data melalui repositori dengan bantuan teknologi, sosialisasi, pola, statistik, serta matematika. Jadi gitu ya. Untuk data mining ini, oh ya ini tadi kutipannya tadi diambil dari Larosse, seorang ahli data mining yang diucapkan atau dilampirkan pada buku pada tahun 2006. Jadi data mining ini kurang lebih kita melakukan sebuah analisis matematika dalam suatu dataset dengan menerapkan ilmu-ilmu statistika seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, jadi kita masuk ke klasifikasi. Jadi tadi setelah tahu data mining, kita masuk ke metodenya. Kan data mining ada clustering dan ada klasifikasi. Di sini kita SGD classifier, jadi kita akan membahas mengenai apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya boleh diketahui. Klasifikasi data terdiri dari dua langkah proses. Yang pertama adalah learning di fase training. Jadi kita men-training algoritma kami, di mana algoritma klasifikasi dibuat untuk menganalisa data training, lalu direpresentasikan dalam bentuk rule klasifikasi. Jadi klasifikasinya ada apa aja. Ada A, B, C, dan seperti itu. Kemudian proses yang kedua adalah klasifikasi di mana data test. Jadi data test adalah data yang digunakan dari dataset. Sebagian dari dataset cuma mungkin 30% atau 20%. Kalau dalam kasus kami kita ngambilnya 30%. Itu digunakan dan dibandingkan dengan data aslinya, datasetnya. Dan itu dibandingkan dengan algoritma yang telah kami buat. Kalau misal itu benar, berarti tingkat akurasinya semakin banyak yang benar, semakin tinggi nilai akurasinya, seperti itu. Untuk memprediksi dan memberikan akurasi dari rule klasifikasi, seperti itu ya, untuk yang klasifikasi. Lanjut, Masku. Jadi untuk yang keempat itu ada algoritma stochastic gradient descent. Jadi stochastic gradient descent adalah sebuah algoritma untuk menemukan nilai minimum lokal dari sebuah fungsi algoritma dari stochastic gradient descent dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini ya rumusnya ya. Jadi stochastic gradient descent itu akan saya jelaskan. Jadi stochastic gradient descent adalah sebuah algoritma yang diterapkan pada data mining untuk mendapatkan hasil loss yang paling kecil. Jadi loss-nya itu paling kecil. Atau kita bisa meningkatkan nilai akurasi dari sebuah data mining atau sebuah data training atau sebuah algoritma data mining itu dengan SGD. Jadi SGD ini lebih tepatnya bukan sebagai classifier, tapi melainkan sebuah optimizer dari classifier itu. Nah, untuk classifiernya itu kami gunakan apa? Bisa dilanjut, Masku. Jadi classifiernya kita yang gunakan adalah support vector machine. Support vector machine ini adalah sebuah classifier atau algoritma data mining classifier yang datanya hanya bisa dilakukan apabila datanya itu merupakan data linear. Jadi kita menggunakan support vector machine untuk classifiernya dan kita optimalkan SVM ini dengan SGD. Jadi begitu cara kerja algoritma kami. Dan untuk rumusnya untuk yang algoritma support vector machine yang di gambar pertama itu, jadi kami ada secara cepatnya itu nanti kami mengambil garis di antara simpangan dari dataset kami atau data training kami. Kemudian diambil atau dicari data garis yang paling jauh jaraknya antara data di klasifikasi A dan di klasifikasi B, seperti itu. Nah, untuk rumusnya itu contohnya adalah ini. W vektor dikali X vektor ditambah B itu sama dengan 0. Nah, pola X vektor ini yang termasuk dalam kelas 1 dirumuskan sebagai pola yang memenuhi ketidaksamaan. Kemudian yang kedua seperti itu kita menggunakan X vektor ditambah B itu kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita cari margin yang terbesar. Jadi kita cari margin yang terbesar atau jarak antara klasifikasi A dengan klasifikasi B. Garis itu jaraknya paling jauh di antara perbedaan itu atau persimpangan itu. Jadi hal ini dapat dirumuskan sebagai quadratic programming problem, yaitu mencari titik minimal dengan melihat persamaan 5 dengan memperhatikan constraint persamaan 6 kayak gitu ya. Nah, problem ini dapat dipecahkan dengan berbagai teknik komputasi, antara lain Lagrange multiplier, dan itu bisa dilihat rumusnya di nomor 7. Jadi kita nyari titik optimal atau nyari garis yang paling optimal itu dengan nomor 7 ini.
Nah, range multipliers yang bernilai 0 atau positif, lebih dari sama dengan 0, nilai optimalnya dari persamaan 8. Jadi dengan persamaan 8 ini, kita bisa minimalkan loss terhadap W vektor atau weight-nya dan B-nya. Dan maksimalkan nilai loss-nya terhadap nilai A. Berdasarkan sifat bahwa titik optimal L sama dengan 0, persamaan 9 dapat dimodifikasi sebagai maksimalisasi problem yang hanya mengandung A. Dari perhitungan itu, yang kebanyakan bernilai positif, data yang berkorelasi dengan AI, yang positif inilah yang disebut support vector. Jadi begitu mengenai algoritma support vector machine. Ini jadi cukup sampai di sini mengenai bab 2 atau tidak bisakah. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian bisa dilanjutkan oleh Mas Koko, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan praktika itu. Di mana untuk yang pertama itu ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif karena menggunakan data yang dihasilkan berupa deskriptif dan menggambarkan tingkat minat suatu individu mahasiswa. Data riset yang diolah juga mempertimbangkan weight dari data bersifat non nominal atau bukan angka. Oleh karenanya jenis penelitian termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Sementara itu, di sini untuk objek penelitiannya sendiri, kita menggunakan mahasiswa Pascal Components karena data yang digunakan adalah data survei mahasiswa Pascal Components. Jadi kita di sini kan mensurvei tingkat peminatan pemrograman khususnya untuk mahasiswa Pascal Universitas Jember. Jadi seluruh mahasiswa Pascal Jember yang masih aktif itu bisa mengisi form yang telah kami sediakan. Sementara itu untuk tempat dan waktu penelitian, karena kita mensurvei mahasiswa Pascal Components, kita melakukannya itu di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Sementara untuk waktunya sendiri itu dilakukan selama 2 minggu mulai dari 1 November 2021. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, kita menggunakan survei dengan beberapa sampling dari data mahasiswa Pascal Components mulai dari angkatan 2018 sampai 2021. Setelah itu ada tahapan penelitian, di mana yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data. Jadi kita melakukan data melalui survei yang telah kita lakukan. Setelah itu selanjutnya kita melakukan analisis masalah, selanjutnya melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, implementasi data mining, dan yang terakhir kita menganalisis hasil dan kesimpulan yang telah kita lakukan. Selanjutnya untuk hasil implementasi adalah klasifikasikannya menjadi beberapa atribut. Ini dapat 5 atribut, mulai dari durasi belajar, durasi pemrograman, bahasa pemrograman, ketertarikan, tingkat minat. Jadi untuk durasi belajar itu merupakan durasi yang digunakan untuk belajar bahasa pemrograman dalam 1 minggu. Untuk satuannya itu jam. Untuk durasi pemrograman itu durasi yang dilakukan untuk melakukan pemrograman atau coding dalam 1 minggu juga. Dan untuk durasinya juga berupa jam. Sementara untuk bahasa pemrograman itu adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan. Ketertarikan itu adalah ketertarikan untuk mempelajari bahasa pemrograman yang baru. Sementara untuk tingkat minat itu tingkat minat terhadap pemrograman yang nantinya akan menjadi atribut target. Nah, selanjutnya untuk proses kodenya seperti ini. Jadi seperti yang telah tampil di layar, kita telah membuat program kodenya untuk menghitung klasifikasinya, di mana di sini kita menggunakan beberapa modul, mulai dari SGD classifier dari model, terus trend split dari model selection, classification report dari matrix, terus kita mengimport pandas dan juga NumPy. Ya, kemudian kita memasukkan dataset.csv itu, kita read CSV-nya, kita masukkan ke dalam variabel minat kode yang mana di minat kode ini kita melakukan log, bisa melakukan durasi coding, durasi belajar, dan ketertarikan. Melalui nya itu minat kode, itu kita seleksi semuanya. Kemudian untuk yang kedua itu tingkat minat saja. Kemudian di sini kita gunakan random state-nya itu 100. Kemudian kita gunakan X-train 1, X-1, Y-train 1, Y-1 itu sama dengan trend test split. X untuk tes-tesnya itu kita gunakan 0,3 karena tadi kita menggunakan persentasenya itu 30%. Sementara untuk random state-nya itu mengikuti RNG ini yaitu random state 100. Kemudian di sini kita gunakan stochastic gradient classifier, di mana di sini kita atur random state-nya itu mengikuti RNG di sini. Kemudian untuk iterasinya itu sebanyak 50 kali. Kemudian kita lakukan fit untuk X-train 1 dan Y-train 1, dan untuk skornya itu kita gunakan SGDC skor X-train 1 dan Y-train 1. Kemudian kita prediksi, kita gunakan SGDC predict untuk X-train 1, dan terakhir kita gunakan klasifikasi report itu untuk prediksi dan Y-train 1. Kemudian kita tampilkan untuk hasil reportnya, di mana untuk training skornya itu ditampilkan di paling akhir di sini. Nah, untuk hasil dari kode yang tadi dijalankan itu seperti ini kurang lebih. Jadi dapat dilihat bahwa dari perhitungan yang telah kita lakukan menggunakan algoritma SVM dengan optimizer yaitu stochastic gradient descent classifier itu menghasilkan training score itu yang cukup tinggi yaitu 0,93. Nah, selanjutnya terdapat analisis data, di mana data yang digunakan itu adalah minat pemrograman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Di mana data ini tipenya itu numerik dan kategorikal. Jadi untuk melakukan perhitungan menggunakan data mining, dengan algoritmanya itu yaitu SVM yang dibantu oleh optimizer yaitu stochastic gradient descent classifier. Untuk jadwal penelitian kita lakukan itu seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu kita lakukan pengumpulan data, pembuatan sistem requirement design, implementasi, evaluasi, pembuatan laporan, dan yang terakhir itu adalah revisi atau perbaikan. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 9C minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.